rangkaian kata-kata mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh beliau, Ibu Nyai Qaidah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul wara. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, ustadzah, sepuh bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan Al Islami Kiai Haji Thohawi Maskur beserta ibu nyai ingkang kaula dherekaken fatwa lan ilmunipun dumateng Al Mukarramah Ibu Nyai Hajah Sofatin Ni'mah beserta kepengurusan JPPPM Kabupaten Tegal beserta Ibu Nyai sedoyo ingkang boten saged kaula sebat setunggal-setunggal namung boten ngirangi rasa hormat kula dumateng para santri putri Al Ihsan ingkang kami cintai. Kembali ingkang sedayanipun kula hormati lan kula muliaken. Alhamdulillah saderengipun niki nyuwun sewu para bunyai, kula ngaos kali lare-lare mawon niki. Kula ngaos bilih kula salah nyuwun dipun tasheh, nyuwun dipun leresaken. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 3 Syakban keranten tanggalnya Jumat, Sabtu, Ahad niki tanggal 3 Syakban. Tapi pesantren Al Ihsan sekaligus dengan kerawuhan para bunyai mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya adalah mudah-mudahan kita sudah masuk bulan Syakban tapi kita masih diberikan barokah dari mulai bulan Rajab sampai Syakban, kita terus diberikan barokah sampai bisa menangi Ramadan kanthi sehat wal afiyah salamah. Allahumma amin ya rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna yassir lana umurana. Allahumma lana fi Rajab
وشعبنا رمضان يسر لنا أمورنا وبلغنا رمضان يسر لنا أمورنا لخمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لخمسة أضفي بها وباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن أمورنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يسر لنا أمورنا amin ya rabbal. Sing dimaksud barokah, kita selalu minta ya Allah mudah-mudahan Rajab barokah, Sya'ban barokah. Kadang-kadang kita nggak paham nopo arti dari barokah. Barokah niku nopo? Ziyadatul khair, tambahnya kebagusan. Artinya nopo? Bahwa Rajab yang hanya 1 bulan, Sya'ban yang hanya 1 bulan, tapi kita bisa beribadah di situ seperti berbulan-bulan. Itu yang dimaksud barokah. Contoh misalkan kita ketika bulan sebelum Rajab, 1 hari paling kita bisa beribadah hanya durasi 10 menit atau 15 menit. Cara baca Quran 1 hari paling kita bisa baca cuman 1 lembar atau 2 lembar. Otomatis kalau 1 hari 1 lembar butuh 1 juz. Cara pakai Quran kudus itu berarti butuh 10 hari. Nah kita di bulan Rajab maksudnya barokah adalah 1 hari kita bisa 10 lembar. Berarti 1 hari bisa 1 juz, berarti 1 hari bernilai 10 hari. Itu yang dimaksud barokah. Durasinya sama tapi rasanya beda. Baru baca selembar masih kurang, masih kurang, masih kurang. Baru menghafal, baru berapa bait. Kalau bukan bulan Rajab, bulan Sya'ban, rasanya abot. Ya sungkan, ya ngelih, ya ngantuk. Ya, yang bisa ngapalakan kan apa maning anginnya silir-silir. Ini mulai ngantuk. Apa maning kiriman telat. Isora karuan. Maka tapi ketika kita maksudnya Rajab barokah, Sya'bane barokah, kiriman telat nggak masalah, ora turu bengi nggak masalah, hafalan berapa bait nggak masalah, karena ada barokah di situ. Durasinya sama, rasanya beda. Loh contohnya seperti apa? Contoh ngeten. Kalian misalkan dikabari oleh guru kalian nanti setengah bulan lagi setoran 50 bed. Menurut kalian setengah bulan lama apa panjang? Lama apa panjang? Pendek. Setoran setengah minggu lagi harus hafal 50 bait. Suwe apa sedelat? Sing jawab suwe pentol. Perasaannya sebentar. Tapi coba dikabari ibu bapak di rumah, nak, ibu bapak nanti setengah bulan lagi akan datang. Lah rasanya lama apa sebentar? Itu yang dimaksud barokah. Jadi durasinya sama, tapi rasanya beda. Sama kayak ibu-ibu misalkan godhog banyu dinteni tamu. Perasaannya orang umup-umup. Tapi borong orang dinteni umup dewek. Itulah, itu namanya barokah. Kita ingat tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, buyut daripada wakil presiden kita Yai Ma'ruf Amin.
Itu karangan kita, beliau luar biasa. Beliau orang asli Indonesia tapi menjadi ulama Hijaz, ulama Mekah, mengajar di sana. Apakah tidak ada tantangan? Jelas banyak. Saiki wong Indonesia, wong Jawa nang Mekah, nang Arab, wong Indonesia wis cilik-cilik, irungnya ya pas-pasan. Ora usah vulgar. Irung biasa, badan juga kecil. Di sana orang Arab gede-gede, irungnya mancung-mancung, gagah-gagah. Ketika kemudian Syekh Nawawi disuruh untuk mengajar di Mekah, banyak yang hasut. Enggak semuanya cocok, enggak. Apalagi ini orang Indonesia kok wani-waninya ngajar nang Mekah. Akhirnya ada sekelompok yang mereka hasut. Akhirnya kemudian sebelum beliau Yai Nawawi mengajar, Yai Nawawi itu sempat pernah ketika mengajar, ketika mengarang menyarahi Bidayatul Hidayah yang dinamakan kitab Muraqil Ubudiyah. Itu kan beliau berada di dalam sekedup. Sekedup itu sebuah gubuk yang ada di atas kendaraan. Pada waktu itu malam gelap gulita, beliau punya ide, punya pokoknya ide sing perlu ditulis. Beliau kalau punya ide nggak langsung ditulis itu biasanya hilang. Padahal waktu itu malam gelap gulita, tidak ada lampu, beliau berada dalam sekedup. Lalu beliau berdoa, ya Allah, jika apa yang ada dalam pikiranku ini bisa menjadi manfaat barokah, jadikan telunjukku bercahaya. Seketika niki telunjuknya murub, maka beliau bisa mengarang kitab Muraqil Ubudiyah, syarah daripada Bidayatul Hidayah, karanganipun Imam Ghazali. Nah itu Syekh Nawawi, kita bangga punya ulama yang luar biasa. Dulu sehingga kemudian orang-orang yang hasut tadi akhirnya menghadap, ya Syekh, kami akan mengaji kepada Anda. Sedurunge wis rapat, ini yang kita akan teskan kitab apa. Akhirnya ana sing kitab sing kiye ora segede-gede, wong Indonesia ikian. Apa? Cilikan bae, wis sing gampang saiki dites maca Quran saja. Loh kok Quran kenapa? Ya soalnya wong Jawa ki orang duwe huruf A, duwene nga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dulu ya, kalau sekarang tuh wis fase-fase, soalnya wis luar biasa. Akhirnya mereka menganggap kita orang Indonesia nggak punya huruf A, sehingga tidak bisa A, maka dites maca Quran saja. Akhirnya ngadep, ya Syekh, kami mau mengaji. Pada waktu itu datang sebelum maghrib. Jadi Syekh Nawawi, pan ngaji apa? Ngaji Quran. Nanti kalau kita habis jamaah maghrib, sholat Syekh Nawawi yang imamin. Setelah sholat Syekh Nawawi undang, tadi yang mau ngaji ke sini. Marek dengkul Syekh Nawawi, kedua lutut diadukan dengan lutut daripada orang tadi, ditutup serban oleh Syekh Nawawi. Beliau bar maghrib niku ngaos sing awit Al-Fatihah sampai Anas. Begitu sorban dibuka, waktu menunjukkan waktu Isya. Berarti sak hataman maos Quran dari maghrib sampai Isya. Subhanallah. Itu kiai kita, kiai dari Indo. Kita bangga jadi warga Indo. NKRI harga. Jadi itulah yang namanya waktu yang barokah. Itu bisa melempit waktu, bisa melipat waktu, bisa melipat bumi. Itu yang dimaksud barokah. Nah setelah kita minta barokah, di sini ada juga peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa. Bahwa Rajab ini adalah termasuk Ashhurul Hurum. Qalbu Rajab atau inti daripada Rajab adalah tanggal 10 bulan Rajab, itu terciptanya atau pindahnya nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sayyid Abdullah kepada Ibu Aminah. Kula mboten badhe menjelaskan tentang Isra Mi'raj terlalu detail. Sing kula niki badhe kula aturaken bahwa dalam firman Allah linuriyahu min ayatina, supaya Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Di balik Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi mengalami melihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Dan yang paling pokok, karena kita perempuan,
para santri Ihsan Al Ihsan Putri pasti wis paham dengan cerita Isra Mi'raj ya, yang biasa setiap tahun kata Bu Nyai Hasna itu sudah biasa mengadakan rohah yang diisi dengan pembacaan kitab karangan Sayyid Abuya Sayyid Muhammad. Itu yang saya ambil adalah seorang perempuan, ini ulama, seorang kiai mawon menceritakan ini sampai menangis karena beliau merasa ini perempuan tapi imannya luar biasa. Coba menawi kalian ingat siapa perempuan yang luar biasa yang ditemui Rasulullah ketika Kanjeng Nabi Mi'raj? Ayo, masih adakah yang ingat? Masyito tu binti Fir'aun, tukang sisire Fir'aun, anak wadone Fir'aun. Apa? Siti Masyito. Sampai Kanjeng Nabi ketika naik ke langit kedua, beliau mencium aroma semerbak wangi. Kata Kanjeng Nabi, ya Jibril, ma raihatu hadza, Jibril, ini bau apa? Wanginya luar biasa. Kulo kelingan dulu kalau orang tua saya kalau malam itu biasanya puji-pujian. Siti Masyito kelawan putrine membela agama berani mati, jembar kuburane gandane membuangi, bunga lan seneng dikasihi Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kita sebagai wanita harus punya apa ya, semangat yang luar biasa. Kita sudah dicontohkan banyak sekali. Masyito, perempuan yang punya 2 anak masih kecil, suaminya juga menjadi pelayan prajurit di kerajaan Fir'aun. Berarti dari dulu wanita itu berkarir silahkan, berkarir bisa. Sing penting tidak melupakan kewajibannya di dalam rumah tangga. Nyuwun sewu niki kula ngandani bocah-bocah. Dulu ketika saya mondok, saya kan bukan siapa-siapa. Saya itu anak dari seorang pedagang sembako. Cuman beliau sangat suka, sangat menghormat, sangat takzim kepada para kiai. Dulu ketika saya mondok, saya alhamdulillah itu banyak mengikuti kegiatan sehingga di sini kadang pelajaran ya saged nopo ya niki lah. Pokoknya si penting mental. Tapi ketika di tengah jalan saya berpikir, aku pinter gua apa? Paling wadon manjinge dapur sumur. Oh, sing kasur serame. Iya, saya berpikir seperti di tengah jalan saya punya pikiran, wong wadon pinter-pinter gua apa? Paling-paling ya bakalan 2 anak ya wis. Wis cuti, wis ngurusi anak, wis macem-macem. Tapi kemudian saya dibilangin oleh guru saya bahwa kamu kan tidak tahu kamu hidup di mana. Mungkin di daerahmu seperti itu wanita enggak ini, tapi kamu enggak tahu. Mungkin hidup di mana yang di situ dibutuhkan daripada peran seorang wanita. Dan ternyata ya luar biasa. Saya dari Indramayu, sekarang menetap di Tegal dan alhamdulillah sing penting manfaat untuk orang lain. Kalian jangan berpikir aku kudu duwe santri, aku ning ilmune manfaat berarti kudu duwe santri. Enggak. Maksudnya apa? Santri itu bonus dari Allah, hadiah dari Allah. Bahwa kalian dengan ilmu kalian bisa membawa kalian tetap dekat dengan Allah. Dengan ilmu yang kalian dapatkan, itu sudah namanya ilmu yang manfaat. Jadi apapun kalian, tapi dengan kegiatan kalian itu kemudian disertai ilmu, itulah yang namanya ilmu yang manfaat. Bermasyarakat, berdagang, menjadi pengusaha, pebisnis atau apapun, yang penting ilmu kalian yang di pondok itu diamalkan, itulah ilmu yang manfaat. Ini Masyito, seorang perempuan dengan punya anak 2, suaminya pelayan di kerajaan Fir'aun. Ketika kemudian dia menjatuhkan sisir daripada anaknya Fir'aun, apa katanya? Bismillah ta'isa Fir'aun, Bismillah celaka Fir'aun. Kata anaknya Fir'aun, hei Masyito, apa kamu punya Tuhan selain bapak saya? Maklum Fir'aun itu aja maning semutan, ngeliyang dia ora tahu ke Fir'aun. Jadi pilek nggak pernah, apa maning boyo kelara.
Kalau gitu, kalau kita kan sama mana wis ibu-ibu 50 ke atas tangan wis sekelane gitu. Sikil wis dir. Fir'aun nggak pernah batuk, nggak pernah pilek, nggak pernah mumet, nggak pernah, sehingga dia timbul sombong jadi ngaku pangeran. Ya Mas Sito, kamu punya Tuhan selain bapak saya? Kata Mas Sito, ya. Kamu saya laporkan ke bapak saya, silahkan. Kamu nggak takut? Enggak, karena Allah adalah Robbi wa Robbu abiki wa Robbukum. Jadi Allah Tuhanku, Tuhan bapakmu, dan juga Tuhan semuanya, Tuhan kalian semua. Dipanggil, diomongin, Mas Sito bener kamu punya Tuhan selain saya? Iya. Akhirnya suaminya juga dipanggil, anaknya masih kecil, ada yang masih dalam gendongan, ada yang sudah berjalan dibawa. Akhirnya kamu harus saya siksa. Kata Mas Sito, silahkan, tapi saya usul, tolong jadikan kami dalam satu tempat, biar dikubur bareng saja. Jangan kamu pisah-pisah wahai Fir'aun, biar kami mati bersama. Kata Fir'aun, enak temen, sekarang penyung sehingga peraturan nyong. Akhirnya kemudian Fir'aun menyuruh para prajuritnya untuk mempersiapkan baskom yang besar dari tembaga. Dipanaskanlah baskom tersebut. Diisi apa? Bukan air, minyak. Minyak lagi larang kayak. Ya Allah, panasnya minyak tentu lebih panas daripada air. Pertama, suaminya dicemplung di depan Mas Sito. Kalau nggak melihat nggak masalah, ini di depan matanya dicemplung. Yang kedua, anaknya tinggal bayi. Mulai Mas Sito ragu. Apa kata anaknya? Ya Ummah qai wala tataqai. Ya Ummah, jangan ragu, jangan mundur. Kita siap menuju ridho Allah dengan membawa bayi nyemplung dalam minyak yang panas. Maka oleh ridho Gusti Allah, itu contoh kekuatan iman seorang wanita. Kita juga punya cerita tentang Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Nafisah al-Ilm, guru daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ternyata dalam hukum-hukumnya ada terpengaruh oleh pemikiran daripada Syarifah atau Sayyidah Nafisah al-Ilm. Sayyidah Nafisah al-Ilm sampai Imam Syafi'i ketika wafat. Jadi Imam Syafi'i kalau sakit itu utusan, tolong aku minta air ke Sayyidah Nafisah, nanti dikasih air. Belum sampai ke rumahnya Imam Syafi'i sehat. Imam Syafi'i imam besar itu punya guru seorang perempuan, Sayyidah Nafisah. Ketika Imam Syafi'i menjelang wafat, beliau berkata bahwa tolong ketika aku meninggal sebelum dikubur, Sayyidah Nafisah menyolati saya. Makanya Imam Syafi'i ketika wafat dibawalah ke rumahnya Sayyidah Nafisah, disolatkan di situ oleh Sayyidah Nafisah. Subhanallah, ini perempuan. Di situ kemudian ketika selesai sholat ada suara tanpa rupa bahwa Imam Syafi'i dapat ampunan dari Allah bibarakati Sayyidah Nafisah, dan orang-orang yang hadir dapat ampunan dari Allah bibarakati Imam Syafi'i. Masya Allah. Jadi artinya kita sebagai perempuan punya peran, punya kesempatan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Sing penting tetap tidak melupakan kewajiban kita dalam rumah tangga. Dalam perjalanannya, dan kita juga mengetahui betapa kita tahu ternyata memang Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Buktinya nopo? Ketika Kanjeng Nabi masuk Masjidil Aqsa bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam, setelah sholat 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid, nggak lama kemudian datang gerombolan orang banyak sekali berbaris untuk sholat, tapi tidak ada yang berani mengawali sholat. Lalu ada orang bertanya, Kanjeng Nabi bertanya, man ya ummuhum, ini siapa yang jadi imam? Kata malaikat Jibril, engkau wahai Kanjeng Nabi yang jadi imam. Kenapa Kanjeng Nabi yang nabi terakhir tapi beliau bisa menjadi imam, sedangkan imam itu pasti yang terbaik, tersepuh, terhebat, teralim, terluar biasa. Karena nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta sebelum adanya apapun. Berarti nure Kanjeng Nabi lebih sepuh walaupun dari Nabi Adam alaihi salam. Berarti yang jadi imam para nabi dan rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi khalaq
kita bangga jadi umat daripada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Al-Quran mengatakan bahwa ummatan wasatun litakunu syuhada'a 'alan nas, bahwa kita diciptakan ini nanti sebagai saksi daripada umat-umat sebelum kita. Jadi nanti di hari kiamat ketika umat Nabi Nuh ditanya oleh Allah, apakah Nuh sudah menyampaikan apa yang telah menjadi kewajibannya? Mereka umat Nabi Nuh mengatakan tidak, Nabi Nuh belum menyampaikan. Nanti yang diajukan adalah kita. Terus kata Nabi Nuh, aku punya saksi bahwa aku sudah tabligh, aku sudah menyampaikan. Kemudian Allah bertanya, siapa saksimu? Yang diajukan kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nanti kita maju. Terus apa kesaksianmu? Apa benar umat Nabi Nuh ini Nuh sudah menyampaikan? Iya ya Allah, Nabi Nuh sudah tabligh kepada umatnya, tapi umatnya tidak mau menurut. Apa buktinya? Kamu lahir itu kan nembe wingi. Kita ini sudah lama, kamu kok bisa jadi saksi? Kita nanti akan mengatakan, ini loh Qur'annya, ini loh kata-kata Allah dalam Qur'an bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan. Begitu juga nabi-nabi yang lain, mereka diprotes oleh umatnya. Mereka mengatakan, enggak, nabi kami belum menyampaikan. Kami kemudian para nabi meminta saksi. Siapa saksinya? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita yang lahirnya belakangan dipanggil oleh Allah jadi saksi daripada para umat-umat sebelum kita. Itulah keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya dengan barokah daripada para ibu nyai, dengan barokah daripada pengasuh pondok ini beserta para guru-gurunya, kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari kami kirang patut jika memperpanjang kata-kata, karena tentu pemaning para santri sing awit bar subuh ya Bu Nyai. Sing awit bar subuh njagong terus para Bu Nyai kan nembe mau rawuhe. Jadi niki sekedhik tapi mugi-mugi wonten manfaatipun. Kirang langkung pangapunten kata. Allahumma fiq lam tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.